Begitu dia bisa melewati masa pahit, Tuhan gantikan jadi 14.000 domba. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu dia bisa melewati masa pahit, Tuhan gantikan jadi 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Begitu dia bisa melewati masa pahit, Tuhan gantikan menjadi 1.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Begitu dia bisa melewati masa pahit, Tuhan gantikan menjadi 1.000 dongki keledai. Hei, mungkin hari ini engkau dianiaya. Mungkin hari ini kau ditinggalkan. Mungkin hari ini kau dimakan jatahmu. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami kerugian. Saya beritahu, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukanlah kehidupan ini dengan penuh semangat. Dan lakukan yang terbaik. Tuhan bisa sanggup menggantikan 2 kali lipat. Generasi bintang ada generasi yang tahan banting. Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Generasi bintang bukan generasi yang spoil. Generasi bintang adalah generasi yang tahan banting. Belajar jadi seperti bola, bukan jadi keramik. Keramik dibanting langsung remuk. Bola dibanting, dia makin mantul. Banting keras, mantul lebih tinggi. Tidak dibanting, tidak mantul. Dibanting pelan, mantulnya pelan. Harusnya Anda belajar seperti bola. Makin kamu diinjek-injek, makin kamu melambung. Makin kamu dihalang-halangi, makin kamu berpikir keras. Makin kamu dianiaya, makin kamu berdoa keras. Belajar jangan seperti bangsa Israel. Yang keluar dari perbudakan di Mesir, kerjanya sungguh-sungguh di padang gurun. Minta makan, Tuhan kasih makan. Minta air, Tuhan kasih air. Minta daging, Tuhan kasih daging. Tapi masih bersungut-sungut. Tuhan berpikir, kalau gue bawa ini, semua bangsa masuk tanah perjanjian. Di tanah perjanjian, musuhnya lebih galak, lebih kuat. Tambahlah mereka bersungut-sungut. Jadi buat Tuhan dibersihkan bangsa ini dari sungut-sungut. Tuhan bangun generasi yang tahan banting. Generasi muda yang dipimpin sama Yosua. Saudara tahu, waktu bangsa Israel baru masuk tanah Kanaan. Apa yang Tuhan lakukan? Kamu puasa mulut, kelilingi tembok Yeriko 13 kali. Setiap hari 1 kali keliling, di hari ke-7, 7 kali keliling. Total 13 kali dengan satu prinsip. Kamu gak boleh komplain. Diam. Serta apa yang dilakukan sama bangsa Israel pada generasi muda ini. Waktu mereka keliling tembok Yeriko. Orang-orang di atas tembok Yeriko kencingin, lempar batu. Kemudian panahin mereka, maki-maki. Kalau mereka bersungut-sungut, maka mereka tidak akan pernah lihat mujizat Tuhan. Tapi bersyukur. Generasi yang baru yang Tuhan bangkitkan untuk masuk tanah perjanjian tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah selama 13 kali putaran. Selama 1 minggu puasa mulut dikencingin, dimaki, dipanah, dilempar batu, dia diam, tidak komplain, tidak marah. Waktu di hari terakhir setelah 13 kali putaran baru mereka disuruh bersorak-sorai. Maka tembok Yeriko yang tingginya 14 meter, tebalnya 6 meter, dikali 2 lapis, remuk karena tangan Tuhan. Kalau engkau pengen lihat tangan Tuhan, belajar untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Serahkan semua kekhawatiranmu pada Tuhan, izinkan Tuhan yang berperang buat saudara. Saya belajar dari Ayub. Pertama, Ayub adalah orang terkaya di zamannya. 2, Ayub adalah orang yang punya keluarga yang banyak. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 3, Ayub adalah orang yang punya kesehatan yang prima. Tapi siapa yang menyangka? 1x24 jam, iblis datang dalam bentuk penyakit. Sehingga membuat dia borok,
luka, bau, saking gatalnya, gak bisa lagi saudaraku hilang rasa gatalnya dengan tangan. Dia harus ambil beling, dia sayur-sayur dagingnya, sampai keluar nanah, keluar darah. Dalam 1x24 jam yang sama, iblis datang dalam bentuk teroris mengambil semua aset dan harta bendanya. 1x24 jam yang sama, iblis datang dan membunuh 10 anak kandungnya mati semua, ditelan oleh bencana alam. Kalau saudara jadi Ayub, kehilangan kesehatan, kehilangan harta benda, dan kehilangan orang yang kau cintai, pasti saudara tidak akan ada Tuhan. Saya akan tinggalin Tuhan. Tapi yang saya belajar dari Ayub tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut, melainkan dia mengucap syukur kepada Tuhan. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan yang kasih. Tuhan bisa ambil dan Tuhan bisa mengembalikan berlipat kali ganda. Sekalipun istrinya bersungut-sungut. Sekalipun teman-temannya bersungut-sungut. Saudara tahu? Memang tidak tercatat dalam Alkitab berapa tahun Ayub mengalami penderitaan. Tapi secara literatur, sejarah menulis ada sekitar 30 tahun. Ayub hidup miskin, borokan, dan kehilangan 10 anak kandungnya. Tapi Ayub tidak bersungut-sungut. Dia bersyukur. Tuhan tidak tahan. Tuhan gantikan 2 kali lipat. Dulu punya anak laki-laki hidup berantakan. Bikin malu keluarga. Tuhan gantikan 7 anak laki-laki yang paling ganteng. Dan 3 anak perempuan paling cantik. Dulu Ayub punya 7.000 domba. Begitu dia bisa melewati masa pahit, Tuhan gantikan jadi 14.000 domba. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu dia bisa melewati masa pahit, Tuhan gantikan jadi 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Begitu dia bisa melewati masa pahit, Tuhan gantikan menjadi 1.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Begitu dia bisa melewati masa pahit, Tuhan gantikan menjadi 1.000 dongki keledai. Hei, mungkin hari ini engkau dianiaya. Mungkin hari ini kau ditinggalkan. Mungkin hari ini kau dimakan jatahmu. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami kerugian. Saya beritahu, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukanlah kehidupan ini dengan penuh semangat. Dan lakukan yang terbaik. Tuhan bisa sanggup menggantikan 2 kali lipat.